Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertemuan ke-26 bab ke-14 Kitab Tauhid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Masih pada pembahasan termasuk perbuatan kesyirikan adalah istighotsah. Berdoa, minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang keempat yang menunjukkan bahwasanya minta-minta kepada selain Allah ta'ala atau minta tolong dalam kondisi genting, terpepet, istighotsah kepada selain Allah ta'ala adalah termasuk perbuatan kesyirikan adalah wa qawlihi, firman Allah Ta'ala, amman yujibul muttarra idha da'ah wa yakshifus su'. Amman yujibul muttar, siapa yang bakal bisa menjawab orang yang sedang dalam kondisi genting kepepet, benar-benar sangat butuh bantuan. Wa yakshifus su', dan siapa yang bisa menyelamatkan, menyingkap keburukan tersebut. Ini adalah celaan. Pertanyaan yang isinya celaan, mempermalukan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrikin itu mereka sangat paham betul. Dalam kondisi kepepet gak mungkin ada yang bisa nolong kecuali hanya Allah Ta'ala. Fa'idha rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin, maka tatkala mereka naik kapal di tengah-tengah lautan, mereka gak ada pilihan kecuali hanya ikhlas, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrikin paham benar ini, makanya oleh Allah Ta'ala dihina-hina. Siapa yang bisa nolong dalam kondisi kepepet seperti itu? Apakah mereka berhala-berhala itu? Orang musyrikin sadar betul gak bisa berhala itu nolong mereka dalam kondisi kepepet. Sehingga pertanyaan ini mempermalukan orang-orang musyrikin. Sehingga ayat ini dengan jelas memberitahukan kepada kita dalam kondisi kepepet, darurat, genting, minta kepada selain Allah Ta'ala itu adalah perbuatan kesyirikan, karena itulah sifatnya orang-orang musyrikin. Allah mencela, menghina-hina orang musyrikin gara-gara perbuatan itu. Siapa yang bisa nolong dalam kondisi kepepet? Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menolong. Sehingga meminta-minta istighotsah dalam kondisi darurat, genting, butuh bantuan kepada selain Allah Ta'ala, itulah perbuatan kesyirikan. Yang kelima, warawat Tabrani bi isnadihi, Imam Tabrani dengan sanadnya meriwayatkan annahu kana fi zamanin Nabi, bahwasanya waktu itu di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, munafiqun yu'dzil mu'minin, ada orang munafik yang dia suka menyakiti orang-orang beriman. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka ada yang berkata, qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Ayo kita bangkit, kita pergi istighotsah, minta tolong, bantuan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq, dari si munafik ini yang suka nyakiti kita. Faqala Nabi, maka Nabi pun mendengarkan keluhan tersebut dari para sahabatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yustaghatsu bi, enggak boleh istighotsah kepadaku. Padahal hukum asalnya ketika orang itu masih hidup dimintai tolong, ya boleh-boleh aja. Tetapi karena bahasanya istighotsah dalam kondisi kepepet, butuh bantuan, uluran tangan, maka Rasul pun mengarahkan umatnya, sahabatnya, innama yustaghatsu billah, hanya boleh istighotsah kepada Allah Ta'ala. Rasul mengarahkan kepada Allah Ta'ala. Maka arahan Nabi ini jelas, menjaga akidah kemurnian tauhid kaum muslimin
yang menjadi sahabatnya, dan juga penjagaan kepada yang setelahnya, biar tidak istighosah kepada beliau. Kalau beliau masih hidup saja, beliau tidak mengizinkan, bagaimana beliau sudah meninggal alaihi salatu wassalam. Inilah di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya istighosah kepada selain Allah Ta'ala termasuk perbuatan kesyirikan yang syiriknya bisa dikategorikan sebagai syirik yang akbar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.